pertama. Wa man kadzabahu mengatakan lah Muhammad bohong. Mana mungkin ente Muhammad? Ente semalam di sini, masa ente langsung malam sampai Palestina, balik lagi jalan aja 2 bulan. Ente cuman semalam, bohong ente. Man kadzabahu. Ada yang kedua, wa man kafara ba'da islamih. Udah Islam itu Pak, sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi Islamnya masih tipis. Nabi cerita dari Palestina, Israel langsung keluar dari Islam itu. Yang ketiga, waman nafaqo, ada yang munafik, sok pura-pura Islam tapi tidak Islam. Ada yang waman taraddada fi qalbih, sebenarnya bener gak sih ya gitu, Muhammad itu kesana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa wala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallama. Amma ba'du. Ibu bapak hadirin wal hadirat, pecinta majelis taklim At-Taufiqur Rahman, bil khusus ketua musola Bapak Abdul Rashid dan jajarannya. Alhamdulillah malam ini kita bisa niat bersama untuk memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kata-katanya kita malam ini bisa niat ini? Padahal dari kemarin sudah direncana. Sering kita sampaikan kalau perencanaan belum langsung dijalankan namanya azam. Contoh, sekarang ini kan jam 9. Saya nanti malam pengen sholat tahajud, atau nanti malam saya niat sholat tahajud. Kata-kata itu belum niat, itu namanya azam. Adapun yang namanya niat adalah an-niyatu hiya qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu dibarengi dengan pekerjaannya. Maka malam ini niat Isra wal Mi'raj langsung dengan Isra Mi'rajnya, dengan prakteknya. Apa? Acara seremonial, ada tahlil jami', ada qiraatul Quran, ada mau'izatul hasanah, plus yang menjadi budaya dan hukumnya wajib ada beseknya. Itu namanya niat beneran ini. Jadi enggak katanya. Maka alhamdulillah kita bisa niat Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam Allah teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, zainu majalisakum bis-sholati alayya fa inna sholatakum nurul lakum yaumal qiyamah.
Kata Nabi, hiasilah tempat dudukmu dengan membaca sholawat kepadaku. Jadi kalau lagi duduk ngaji atau lagi duduk nongkrong di mana, Nabi menyampaikan hiasi tempat duduk dengan membaca sholat. Fa inna sholatakum nurul lakum yaumal qiyamah. Bacaan sholawatmu akan menjadi cahaya nanti di hari kiamat. Amin ya robbal. Sekarang sholawat bareng-bareng. Salatullah salamullah ala toha. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu sudah namanya, sudah pas, niatnya sudah, baca sholawatnya juga sudah, jadi sempurna ini. Ibarat persyaratan dalam sholat atau bikin mie ayam itu sudah pas, baru ditambahi bumbu-bumbunya. Baik jamaah sekalian, alhamdulillah kita itu masih dikasih karunia bisa memperingati Isra wal Mi'raj. Nah sekarang bicara Isra wal Mi'raj karena bicaranya itu setahun sekali. Tentu yang biasa ngaji ya masih ingat, masih hafal peristiwa agung yang luar biasa termaktub dalam Al-Quran. Dan di sini banyak regenerasi ya tetap harus disampaikan. Maka memang yang namanya Isra wal Mi'raj harus didatangkan masyarakat umum. Jadi yang nggak biasa ngaji ya harus datang, karena supaya tahu. Kalau ngaji tiap malam Selasa nggak datang, Isra wal Mi'raj juga nggak datang, datangnya kapan? Itu aja. Betul apa nggak sih? Nah, yang ngomong betul yang nggak pernah ngaji. Intinya minimal ya setahun sekali itu, gitu loh. Nggak apa-apa. Dan kalau sudah berangkat jangan diomong. Tumben kamu ngaji, pantas hujan. Nah nggak boleh itu. Kalau udah diomong begitu besok nggak ngaji lagi gitu loh. Ya jadi jangan diomong yang sudah berangkatin. Ente udah lama kagak ngaji, kenapa ente ngaji lagi sih? Pantas nih badan gua gemeter. Nggak boleh. Udah yang udah berangkat ya sudah. Nah maka kita ngomong Isra wal Mi'raj tadi ayat dibaca supaya ada berkahnya di situ. Bismillah, subhanalladzi yasra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bapak mungkin yang hafal ya hafal, yang tahu terjemah ya tahu. Tapi dari jumlah orang malam ini 70.000 orang ini. Anggap aja 70.000 lah. Jadi setiap satu orang diikutin 1000 malaikat. Subhanalladzi asra, maha suci zat. Al-Quran kalau sudah menyampaikan berita kok diawali dengan kalimat tasbih. Ini kejadian di luar akal manusia.
Akal manusia sudah tidak bisa mencerna, sudah tidak bisa berpikir. Maka yang bicara adalah iman. Maka ini malam Pak Rosid sangat giat dari kemarin. Ayo kita rajaban. Pokoknya kita rajaban tanggal 14 Februari. Ini rajabnya tanggal berapa Pak? 13. Pokoknya 13 Rajab kita harus rajaban. Bismillah. Artinya Pak Rosid ini dan jamaah semuanya yang ikut berpartisipasi sangat yakin dengan kacamata iman Isra wal Mi'raj itu ada. Ini sudah ada, yakin. Maka subhanalladzi, pencernaan akal tidak mampu. Itu yang mampu hanya iman. Ini malam action dengan adanya acara. Mudah-mudahan kita benar-benar digolongkan menjadi orang yang iman ke hadapan Allah Subhanahu. Maka nanti kalau ngadakan Isra wal Mi'raj bareng-bareng begini, saya jadi ingat ayat Al-Quran begini Pak Rosid ya. Jadi nanti masuk surga itu rombongan. Kayaknya nanti rombongan ini yang bawa bendera Pak Rosid itu tadi itu. Ayo surga, 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 surga gitu. Itu yang biasa diajak keliling dimintain besek Pak Rosid. Itu ikut itu. Kamu besek ya 5. Kamu besek ya 5. Itu nanti pada ikut. Yang mimpin Pak Rosid. Ini ayatnya begini nih. Bismillah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Seteli ngasih besek enggak, Li? Kalau nggak ngasih, nggak ikut masuk surga, nggak ikut. Jadi ini yang ikut partisipasi, yang beseknya, yang kuehnya, yang duitnya. Itu nanti Pak Rosid ngoprak-ngoprak kayak ngoprak-ngoprak ini. Tahu ngoprak-ngoprak gak sih? Ngajak-ngajak gitu loh. Ayo, 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 ayo. Nanti rombongan nih. Kumpul, kumpul, kumpul. Rajaban, rajaban. Oh, si Joy ngasih paling banyak, ngasih semangat. Ya memang harus ada yang semangat saja, nggak mampu dengan hartanya, dengan tenaganya. Itu loh. Kalau tenaga dan harta nggak ada, dengan doanya. Tenaga nggak keluar, harta nggak keluar, doa juga nggak mau, neraka itu udah itu. Maka wasiqal ladzina taqaw, nanti orang-orang yang bertakwa masuk surga dengan rombongan. Kalau komunitas At-Taufiqur Rahman rombongan pimpin Pak Rosid. Wah, di situ nanti Pak Rosid di depan, belakangnya ada Mas Waji. Wah, Mas Waji. Bujuni melu porarang tinggi. Jadi bujuni nunggu melu Pak gitu. Hatta idza ja'uha, sampai di pintu surga, wa futihat abwabuha, pintu-pintunya terbuka karena Pak Rosid dan jamaah sudah pada hafal kunci surga. Miftahul jannah la ilaha illallah, miftahul jannah la ilaha illallah, kuncinya surga la ilaha illallah, kuncinya surga la ilaha illallah. Maka hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, Pak Rosid dan rombongan ini yang pada ngeluarin biaya untuk Isra wal Mi'raj ya. Nanti sampai situ sudah langsung buka pintu karena mulutnya langsung dibasahi la ilaha illallah. Pintunya buka itu. Ketika pintu buka, maka penjaganya sudah siap. Wa qala lahum khazanatuha,
Penjaga pintu surga siapa namanya? Penjaga surga siapa namanya? Hah? Ditanya malaikat penjaga surga, Ridwan. Emang Ridwan tukang air apa? Manggil Sadeli namanya aja nggak sopan kalau yang umur di bawahnya loh ya. Kayak Kiki manggil Sadeli namanya ngelunjak namanya. Sadeli minta rokoknya, udah minta rokok ngelunjak lah gitu. Panggil Pak Sadeli, karena memang udah tua dia, Pak gitu ya. Masa malaikat Ridwan? Siapa penjaga surga? Ridwan, gitu nggak sopan. Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan tentu dengan pasukannya. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum. Pak Rosid dan rombongan. Salam sejahtera. Silahkan datang, silahkan. Tibtum alaikum. Sungguh kamu beruntung kamu. Sampai sini, sampai bisa masuk beruntung. Untung beneran. Karena kamu nggak masuk neraka. Fadkhuluha khalidin. Ayo masuk surga selama-lamanya. Alhamdulillah. Maka kalau lagi digerakkan untuk Isra wal Mi'raj minimal, ayo berangkat, ayo ngaji, Isra Mi'raj kita syiarkan, keluarkan harta bendanya, itu jangan malas, jangan pelit, karena memang nanti hakikatnya ini akan bersama masuk surganya Allah Subhanahu. Gitu. Ini disemangati ini supaya yang ngasih itu nggak nyesel. Sialan, kenapa? Kemarin saya dipinta untuk iuran Isra Mi'raj berapa? 300.000. 300.000. Orang rencana mau ngasih cuman gocap 300. Gocap aja udah berat. Enggak lah, kalau kelasnya Mas Adi, Pak Sadli ya, gocap itu kecil lah ya. Ya memang gocap beneran juga. Ada yang 20. Kembali. Ketika bicara subhanalladzi maha suci zat, hari ini kita alhamdulillah golongan iman yang telah asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, menjalankan hambanya dari masjidil haram yang ada di Makkah al-Mukarramah ilal masjidil aqsa, sampai masjidil aqsa di Baitul Maqdis Palestina. Ini yang dimaksud secara akal nggak masuk akal. Jarak tempuh kalau naik kuda itu 2 bulan. Lah ini kok cuman semalam. Ini yang maksud subhanalladzi maha suci Allah. Kalau bukan Allah yang menjalankan tidak bisa. Nah, malam ini kita tetap Isra Mi'raj. Malam ini kita tetap menjalankan perintah Allah. Malam ini tetap menjauhi larangan Allah. Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ini namanya kita percaya. Percaya itu nilainya mahal. Karena banyak orang yang tidak percaya dengan peristiwa Isra wal. Contoh nih, nanti buka dalam surat Al-Isra. Saya potong ayatnya di tengah-tengah, itu ayat yang ke-60. Nanti Bang Haji lihat. Takutnya ini Ustadz bener apa enggak gitu. Masih mending dikasih tahu nama Al-Isra ayat 60, tapi saya potong ya. Wa ma ja'alna ru'yallati araynaka illa fitnatan linnas. Tadi saya sampaikan banyak orang yang Isra wal Mi'raj itu nggak percaya loh. Jangankan yang hari ini memang kita nggak ngelihat Nabi, nggak ketemu Nabi. Dulu orang-orang yang bareng Nabi aja banyak yang nggak percaya. Loh kok hari ini kita tetap percaya gitu Pak? Itu kan nilai yang sangat luar biasa. Wa ma ja'ala ru'yallati Muhammad, apapun yang aku perlihatkan kepadamu ketika kamu Isra wal Mi'raj,
ketika kamu sampaikan kepada umat manusia, illa fitnatal linnas, kecuali akan menjadi fitnah, kecuali akan menjadi ujian bagi manusia itu. Ini tafsirnya, Pak. Ketika Nabi sudah menyampaikan jamaah, jamaah. Tapi ya nggak begitu. Ini kan model sekarang. Gini jamaah, saya mau cerita. Tapi mau cerita juga bingung, percaya apa enggak, ya gitu masalahnya. Tapi memang kudu disampaikan. Semalam saya ke Palestina, Baitul Maqdis. Nah, ini Muhammad mulai ngedebus, apa yang ngedebus? Bahasa Indonesia nih, Muhammad mulai bohong nih. Wong tadi malam masih kelihatan di sini kok. Katanya ke Baitul Maqdis. Di situ Nabi cerita, saya juga diajak jalan naik ke langit, nih gitu kan terus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terus Sidratil Muntaha sampai Arsy ketemu Allah. Terus menerima wahyu sholat. Terus saya diajak ke surga, saya diajak ke neraka terus. Lah, di sini Pak, kata-kata illa fitnatal linnas akan menjadi ujian bagimu, tapi hari ini kita nggak berlaku karena kita iman. Maka kata-katanya ada man kadzabahu wa man kafara ba'da islamihi wa man nafaqa wa man taraddada fi qalbihi wa man tasaddaqa kalamahu. Pertama, wa man kadzabahu, mengatakan lah Muhammad bohong. Mana mungkin ente Muhammad, ente semalam di sini, masa ente langsung malam sampai Palestina, balik lagi, jalan aja 2 bulan, ente cuman semalam, bohong ente. Mangkadzabahu. Ada yang kedua, wa man kafara ba'da islamih. Udah Islam itu Pak, sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi Islamnya masih tipis. Nabi cerita dari Palestina, Israel langsung keluar dari Islam itu. Yang ketiga, waman nafaqo, ada yang munafik, sok pura-pura Islam tapi tidak Islam. Ada yang waman taraddada fi qalbih, sebenarnya bener nggak sih ya gitu, Muhammad itu kesono balik lagi terus jalan-jalan ke langit, bener nggak sih ya? Karena setahu saya Muhammad itu nggak pernah bohong. Muhammad itu al-amin, bukan Amin anak Joy ya. Mana anaknya tadi? Sorry Joy. Iklan. Ini al-amin ini dapat dipercaya loh. Sangat dipercaya, nggak pernah bohong. Makanya taraddada fi qalbi. Bener nggak sih ya? Gitu. Tapi ada ya wa manizdada imanuhum, ada yang tasaddaqa kalamahu, ada yang membenarkan kata-kata Nabi. Wasdada imanum, bahkan tambah imannya. Ada di antaranya ya sahabat Abu Bakar Siddiq. Maka ketika disampaikan Abu Bakar, temanmu yang namanya Muhammad katanya semalam dari Palestina, habis Palestina naik ke langit, jalan-jalan pulang lagi sebelum subuh, kamu percaya enggak? Apapun yang dibicarakan Muhammad, jauh lagi ke sana, aku percaya. Dari tafsir ini, kita yang hari ini 1443 Hijriah melihat enggak, nonton enggak, denger enggak, hanya kata para ustadz, kata para kiai menjelaskan Al-Quran, kok kita tetap percaya. Ini sesuatu yang sangat istimewa, yang patut disyukuri. Alhamdulillahirabbil. Karena pasti Pak, ini carinya cari barokah. Saya pingin dapat barokah. Mas Waji ngeluarin duit, yakin dapat barokah.
Pak Engkus ngeluarin duit yakin dapat barokah. Siapapun yang ngeluarin ini karena pengen barokah. Apa yang namanya barokah? Al barokatu ziyadatul khair. Barokah selalu tambah kebaikannya. Pengen tambah baik keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Pengen tambah baik keluarganya iman Islam kepada Allah. Pengen tambah baik putra putrinya menjadi putra putri yang takwa kepada Allah, bakti kepada kedua orang tua. Pengen tambah baik minimal ekonominya, insya Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, barang-barang istighfar dulu. Astaghfirullah Rabb Muhammad. Sekarang saya ingin masuk sesi kedua. Kalau cerita ya ceritanya banyak. Ada yang cerita Nabi lagi jalan melihat ada orang tanam rambutan, baru tanam belakangnya siap dipanen. Langsung panen, yang depan panen, tanam lagi, langsung panen lagi. Habis panen dijual, dapat duit banyak, orangnya seneng. Nabi kan tanya, malaikat Jibril, man haula eta gesaha. Itu siapa? Baru tanam rambutan, langsung buah, langsung panen. Oh, itu umatmu ya Rasul. Waduh, umatku yang mana? Yang ada di Tambora. Tambora itu mana? Malaikat Jibril kan nggak tahu. Nabi orang Mekah. Tambora itu ya Jakarta Barat. Lah itu daerah kelurahan mana? Kelurahan Klendang. Keren dong orang Klendang. RW berapa? Sini ada berapa sih? RW 3. RT berapa? RT 11. Emang kenapa Jibril? Itu yang suka sedekah. Ada kegiatan majelis salim sedekah 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 untuk kegiatannya. Ada musola dia sedekah, ada santunan dia santunan, ada kegiatan seremonial 32 sedekah, maka balasannya seakan-akan di sana baru tanam langsung panen, karena apa? Orangnya gampang sedekah. Itu perlambang ibarat. Cerita itu banyak itu. Ada lagi orang yang ketika lagi diem, lagi santai begini, hanya nggak pakai ngerokokin soalnya ya. Maka malam ini mohon maaf, kamu nggak bisa ngerokok dulu ya, walaupun cocotnya asem. Apalagi kalau nggak cocot, karena ngerokok sih. Kamu jangan ngerokok li, ini AC. Saya tadi mau ngomong apa ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Lagi diem begini, tiba-tiba kepala Mail dibenturkan ke tembok. Coba nyoba. Tapi yang kencang. Plak gitu Pak, sakit lah, teriak dia. Aduh sakit ya Allah. Belum pecah itu, antemin lagi sampai pecah. Darah berkucuran, otaknya kemana-mana sampai gitu. Sama Allah dijadiin lagi, hancurin lagi, terus begitu. Nabi sedih. Jibril, man haula eta gesaha. Ummatuka, itu umatmu. Umatku yang di mana? Tambora. Tambora mana? Klendang. RW 3, RT 11. Emang kenapa?
tarikus sholat, itu suka meninggalkan sholat 5 waktu. Ustadz tanya, ini yang ada di sini ada nggak yang sholat 5 waktu masih kadang-kadang? Kadang sholat, kadang tidak. Kadang tidak juga memang. Makanya dalam lagu kan sholat itu hukumnya wajib, itu ada nyanyiannya. Wajib sembahyang bagi muslimin 5 waktu yang telah ditentukan. Jangan kita tinggalkan karena itu perintah Tuhan. Jangan kita tinggalkan karena itu perintah Tuhan. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi adbatai anjiratal alami ya uhai lal judi wal karami adbatai anjiratal alami ya uhai lal judi wal karami. Intinya kalau cerita banyak banget nih, maka saya nggak cerita. Saya ingin ngambil hikmahnya apa ini. Gini Pak, Kanjeng Nabi itu Isra wal Mi'raj. Isra jalan malam, Mi'raj itu naik. Kanjeng Nabi ketika melakukan perjalanan ada gangguan jin, namanya jin Ifrit, yang menjadi gambaran dan filosofi kita. Perjalanan itu kita aplikasikan dalam saat ini. Siapapun manusia yang berproses menjadi baik, ya, siapapun yang proses menjadi baik, tadinya nggak ngaji, mau ngaji, nggak sholat, mau sholat, tukang judi, nggak judi, tukang mabok, nggak mabok, narkoba, nggak narkoba lagi. Yang tadinya ngelawan orang tua sekarang nggak ngelawan, yang tadinya suka nongkrong, tongkrong, tidak jelas sekarang nggak lagi. Ini proses perjalanan menjadi baik. Itu filosofinya, itu pun tidak akan terlepas diganggu oleh yang namanya setan. Pasti akan ada gangguan. Artinya ini kita sampaikan, Anda yang tadinya nggak baik berubah menjadi baik. Kalau nanti ada gangguan jangan terus ngomong. Ini Allah maunya apa? Katanya saya nggak baik berubah baik. Sekarang baik kok malah banyak ujian, kok malah banyak cobaan. Awas jangan salah faham di situ. Karena ketika orang menjadi baik, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Ketika Allah cinta pada hambanya, karena hambanya ibadah kepada Allah, maka Allah akan menguji dan mencobanya. Maka setelah ini, kalau orientasinya ketika kita ibadah kok tidak akan dicoba dan diuji, itu salah. Justru ketika semakin dekat dengan Allah, Allah akan menguji dan ada ujian. Judulnya harus sabar. Tapi Pak Ustadz, ada apa? Sabar kan ada batasnya. Lu nggak ada. Sabar itu batasnya kalau nyawanya diambil oleh Gusti Allah. Selama masih hidup, sabar, jalankan itu. Maka contoh begini, kita yang ibadah di Kelurahan Kendang ini, Pak. Kalau lagi ngaji, kadang kok alasan, lah, saya ngaji sama nggak ngaji, malah kayaknya kerjaannya lebih bagus nggak ngaji. Usahanya lebih bagus nggak ngaji. Ini mindset yang salah. Perubahan seperti itu wajar. Maka hikmah malam ini, nilai iman tidak diukur dari keberhasilan ekonomi, tarik dari keberhasilan bisa menata hati, bagaimana lebih bisa waspada, menyadari kalau semua akan ada ujian dari ilahi Rabbi Allahu Jalla Jalaluh. Ini proses hikmah Isra wal Mi'raj. Nabi pun ada gangguan. Terus Ustadz, bagaimana supaya setan tidak mengganggu terus-menerus?
supaya setan juga agak jauh. Ya minimal kita ngaji surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan yang suka goda hati manusia itu punya sifat khannas, akan mengintai. Idza dzakarallaha khannasa, kalau dia orangnya ingat kepada Allah, setannya akan ngumpet. Tapi wa idza ghaffala, apabila orangnya lupa, maka setannya akan mengganggu. Minimal pada malam ini supaya setan menjauh dan menjauh, dalam hatinya selalu zikir kepada Gusti. Zikir yang paling bagus afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Utama-utamanya zikir yang diucapkan oleh saya dan nabi-nabi sebelumnya adalah la ilaha illallah. Bareng-bareng, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, yang selanjutnya lah. Ini hanya cuplikan-cuplikan, karena kalau diambil semua ya nggak habis maksudnya. Jam 3 subuh. Nanti besoknya nggak kemakan-makan ya. Makanya ini yang sederhana saja. Dalam penjelasan kitab kenapa Kanjeng Nabi di Isra wal Mi'rajkan, dalam Khulasah Nurul Yakin, Nabi itu dihibur oleh Allah. Karena Kanjeng Nabi habis ngalami ngamul hazan, tahun sedih, tahun susah, di mana istri tercinta Sayyidatuna Khadijah wafat, paman tercinta paman Abu Thalib ayahnya Sayyidina Ali juga wafat. Nabi sedih. Sebelum hijrah 2 tahun sebelumnya ke Madinah, Nabi dihibur dengan adanya Isra wal Mi'raj. Ini juga menjadi iktibar. Kalau lagi pusing, lagi stres, itu keluar di rumah nih, ribut sama istri, ribut sama anak. Kalau sama istri sering ribut karena kita nggak ngasih jatah, minta jatah melulu sih iya gitu ya, ngasih jatah nggak, minta jatahnya. Kita keluar refreshing, keluar jalan nongkrong sama kawan-kawan. Kalau di Jakarta ya sekali-kali refreshing keluar. Awalam yasiru fil ard, kenapa kamu nggak jalan-jalan ziarah wisata religi, kita ke sunan-sunan, ke wali yang membawa agama Islam, supaya ada refreshnya. Artinya keluar itu loh bagus. Tapi kalau kesering nongkrong juga nggak bagus. Jangan nongkrong terus, mulai nongkrong aja. Ini iktibar lagi. Ya, jadi kenapa Nabi jalan-jalan, diantaranya untuk menghibur. Jadi jalan-jalan itu bagus, tapi dalam rangka untuk iktibar. Semua alam semesta adalah ciptaan Allah Subhanahu. Terakhir, supaya ini agak cepat, Isra Mi'raj itu adalah salah satu waktu yang sangat penting untuk selalu diingat-ingat, karena diwajibkannya sholat 5 waktu. Maka pesan panitia, pesan agama, pesan Pak Rosid, siapapun yang belum sholat, ayo sholat. Anak istrinya yang belum pada sholat, ayo sholat. Sholat ada ilmunya, tapi kalau belum tahu harus mau ngaji. Ya, ini pesan dari Dai Kamtibmas Polres Metro Jakarta Barat. Kawan-kawan polisi, saya Dai Kamtibmas Polres Jakarta Barat
ingin sumbangsih menyampaikan pada malam ini Isra wal Mi'raj tanggal 14 Februari 2022 atau tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah. Terima kasih kepada panitia yang mengajak anak-anak muda. Pesannya adalah ini Isra Mi'raj, ayo pada sholat. Yang kedua, ya pesannya anak-anak muda, orang tuanya arahkan anak-anaknya untuk ke masjid, ke majelis taklim. Jangan taburan, jangan minum-minuman, jangan judi, jangan narkoba. Ini akan Ramadan, ayo persiapkan diri untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat pada Allah, bakti kepada orang tua, juga taat kepada pemerintah, karena itu adalah aturan agama. Terakhir, mari kita doa, mudah-mudahan siapapun mereka yang sumbangsih untuk acara Isra wal Mi'raj hari ini, rizkinya tambah banyak halal dan barokah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihil kiram, khususan ila arwah hadil kitabah kulluhum jami'iyah musallat tafiq rahman fatih qulubana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana walakal hamdu walaka syukru kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana kullaha. Allahumma ighfir dzunubi wa walidina kama rabbana sallallahu fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma awsil sawaba ma qarana min suratil Fatihah wa ghariya hadiyatan wa salamin arwah Bapak Thohir bin Astakarya, Bapak Haji Sahroni bin Thohir, Ibu Haja Sena binti Sabin, Ibu Haja Marwa binti Subari, Bapak Haji Unus bin Netin, wa ila arwahi Bapak Satiri bin Saban, Ibu Nur Jena binti Leksa Sadik Rama, Yani bin Satiri Rohani binti Satiri Kasbullah bin Mat Supri, Petris binti Armawawan, Depi binti Kasbullah, Sumaila jami arwah, sebut masing-masing. Sumaila arwahina fil kubur. Abah Jamad, Sazan, Mbah Malik, Mbah Zainal, Mbah Malik, Mbah Zazati, Musufina binti Sohani, Mbah Mistem, Kiai Haji Ahmad bin Kiai Haji Masyur bin Kiai Haji Ahmad bin Baitillah, Bapak dan kabulkan hajat kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Tetapkan iman Islam kami yang pada ya Allah. Soleh-soleh ya Allah. Ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, istajib da'watina ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barikna Ramadan wa hasil maqasidana wa ighfir lana dzunubana. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima qulika wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadri wa miqdarin adim waj'al lana man hadara fi hadzal majlis min alladhi sabquna bil iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Da'wahum bi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'waman alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.